Salam sejahtera, selamat pagi buat jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami dan hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sungguh banyak keputusan yang kita akan buat. Untuk itu, supaya tidak salah keputusan itu, kita datang kepada Tuhan menyembah, memuji, mengagungkan, mengelu-elukan Dia, Raja Tuhan dan Juru Selamat, dalam ibadah subuh pagi hari ini. Kita awali dengan satu lagu pujian penyembahan. Amen. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami semua menyembah. Haleluya. Sembah Kau, Kami sujud menyembah, kami memuliakan-Mu, kasih dan hebat Engkau Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah kami. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Glory bagi-Mu Yesus, Allah yang hebat, yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory, haleluya.
Bagimu pujian, hormat dan syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami yang hebat, dahsyat dan berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Kau yang termulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang maha. Haleluya, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Syukur ku naikkan bagi Roh Kudus, kasih. Roh Kudus, Terima kasih Yesus, glory, Kau glory, sungguh glory, baik, Kau sangat baik, glory. teramat baik bagi kami. Makasih, makasih. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Puji Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulia nama Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Yes. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya, sucilah Tuhan. Selamanya. Kau Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, yang kami sembah, yang kami agungkan dan kami muliakan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji, Yes. setiap lutut sujud menyembah-Mu, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, memerintah di hati kami, di hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menguasai setiap kami umat-Mu dan terus membawa kami dari kebenaran kepada segala kebenaran-Mu, membawa dan membaharui kami terus hari demi hari. Hidup kami semakin berarti di hadapan-Mu dan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Berkat Tuhan tercurah bagi seluruh keluarga kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada, cuma aku di tempat ini. Dalam berkat nama
Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Markus pasal 11 kita baca secara bergantian masing-masing satu orang 5 ayat ya. Dan saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Maka banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tersampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem ketika Yesus berjalan di hadapan bait Allah. Datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya.
Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu prihatin kepada seseorang. Baik itu ketika seseorang berdosa, Yesus prihatin. Baik itu ketika seseorang mengalami kekurangan atau sakit penyakit, Yesus prihatin. Dan prihatinnya bukan hanya dalam ucapan seperti manusia. Ketika ada temannya atau sahabatnya cerita, dia hanya berkata, ya sabar ya, begitu. Yesus bukan hanya prihatin dalam ucapan, tetapi dia prihatin dalam tindakan. Maka dia langsung bertindak. Satu misal seperti orang bertanya mengenai kuasa Yesus. Nah, ketika ahli-ahli Taurat ingin menjebak dia, sehingga mereka bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan segala sesuatunya? Dia prihatin. Lalu dia memberikan jawaban kepada mereka. Ini kan tindakan yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Tindakan dosa. Dia prihatin. Dia menjelaskan dengan kesabaran. Saudara-saudara, kita perlu prihatin dengan keadaan. Keadaan Indonesia kita prihatin. Tapi bukan dengan cara kita memaki-maki. Begitu ya. Tapi dengan cara kita seperti Yesus lakukan. Kita prihatin dengan tetangga kita yang selalu berbuat sirik. Tapi bukan dengan cara kita mengkat dia, tapi dengan cara-cara bijak, cara-cara halus. Tidak menutup kemungkinan karena itu adalah sifat dari iblis yang iblis beri pengaruhi kepada manusia, yaitu iri hati. Bukan sifat manusia itu, tapi sifat iblis yang mempengaruhi manusia supaya manusia itu jauh dari Tuhan. Jadi iri hati orang-orang itu banyak. Nah, kita harus prihatin. Sesungguhnya ketika seseorang iri hati, itu merugikan dirinya sendiri. Ya, dia akan menyakitkan orang lain. Dan kalau dia menyakitkan orang lain, dia akan tuai itu. Dan dia sendiri juga rugi. Haleluya. Nah, kita harus prihatin. Dengan cara bagaimana? Tentu kalau kita dengan cara menasehati itu akan frontal. Tapi kita lihatlah di mana dan kapan kita bisa masuk. Ya. Jadi kita prihatin dengan keadaan Indonesia dengan cara-cara yang cantik kita melakukannya. Misalkan berdoa, berpuasa. Kita doakan, kita puasakan agar semua pemerintahan kita, ya, baik di kepala-kepala desa dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di tingkat negara, semua lembaga-lembaga negara, mereka ada dalam kendali dan kontrolnya Tuhan lewat doa kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk itu, sehingga mereka tidak main-main. Sifat iblis ingin mempermainkannya, tapi sifat mereka bukan seperti itu. Jadi iblis yang mau memainkan perannya. Oleh sebab itulah kita berdoa. Bagian kita adalah secara bijak mendoakan mereka. Salah satunya ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan lakukan keprihatinan dengan keadaan. Prihatin dengan keluarga-keluarga. Mereka sebenarnya ada kemauan untuk pulih keluarganya, tapi mereka tidak tahu. Saudara ada di sana, saudara punya tanggung jawab. Maaf, para PSK jauh di lubuk hatinya, ya, maaf, mereka ingin keluar dari keadaan mereka. Tapi mereka terjerat oleh ekonomi. Nah, saudara
prihatin di sana. Mendoakan supaya Tuhan tolong ekonomi mereka dan mereka mau keluar dari keadaan itu dan tidak menikmati dosa itu. Kalau orang sudah menikmati dosa sulit, maka saudara prihatin seperti Yesus prihatin. Tuhan memberkati kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yes. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Seberat apapun persoalan jemaatmu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa, semua dapat terselesaikan oleh kuasa Tuhan melalui setiap hidup pribadi-pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mampu membuka jalan yang tertutup. Engkau mampu mendobrak setiap pintu yang ditutup oleh manusia. Bahkan iblis sekalipun menutup pintu berkat kami, Tuhan dobrak dengan kuasa-Mu, sebab Engkau prihatin kepada kehidupan kami. Ketika kami di dalam dosa dan sudah mulai menikmati dosa itu sehingga terikat, Engkau mampu dengan kuasa-Mu yang hebat mendobrak semua karakter-karakter dosa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ada rumah tangga, pribadi-pribadi yang hidup dalam dosa saat ini. Tuhan, Engkau pribadi yang prihatin. Engkau bertindak dengan kuasa-Mu melepaskan menjadi pribadi yang terus hidup dalam kekudusan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ekonomi usaha kami pada hari-hari ini mungkin sulit bangkit menurut manusia, tapi Tuhan bisa buka dalam nama Yesus. Kami percaya suami kami menurut orang, anak kami menurut orang, sulit diatur. Dalam nama Yesus Engkau mampu mengerjakan, mengatur dan memulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruhnya pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dan kami mengucap syukur atasnya. Indonesia, pemerintahan kami, mungkin bagi kami sulit berubah, tapi kami percaya kuasa-Mu bisa menguasai dan mengendalikannya, sehingga negeri kami menjadi negeri yang makmur, hidup dalam perubahan yang begitu dahsyat untuk menuju negara berkembang, bermaju. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Tetangga kami, Tuhan berkati, Engkau mampu mengubah keadaan buruk menjadi baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, tetap semangat. Maju terus bersama Yesus, kita semua pasti bisa. Yes.